Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita mau masuki tahun baru dengan semangat baru dan dengan harapan ada presiden baru yang bukan bagian dari rezim lama. Itu Betul. rumus bakunya ya, Bung Rocky. Dan saya kira ini Dan Presiden bansos Jokowi. baru. Ya, ya gimana? Bansos baru tapi bukan dari presiden lama. Oh, bansos ya. Bansos tetap tetap baru ya, tapi bukan dari presiden lama. Jadi, nah soal bansos ini kan kemarin kita bahas bahwa TPN Ganjar itu minta agar bansos itu dihentikan dulu, ditunda dulu sampai Pilpres berakhir. Tapi saya kira sebenarnya ya itu akan menyusahkan rakyat kecil ya, karena banyak sekali yang membutuhkan bansos itu. Yang dipersoalan kan Pak Jokowinya yang masih terus membagi bagian bansos. Kalau bansosnya oke kan, Bung Rocky ya? Benar, bansos itu adalah hak dari masyarakat Indonesia Hmm. atas pajak-pajak yang mereka bayar. Apalagi itu pajak membeli sesuatu aja tuh dan Hmm. pajak progresif yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah tapi gagal tuh. Hmm. Kan kalau pajak progresifnya jalan atau apa namanya ini rasio pajaknya diperluas, tapi meliputi orang-orang yang di awal itu menghindar dari tax amnesty, maka nggak akan ada bansos karena langsung dia menghasilkan bantuan atau subsidi dalam soal-soal yang menyangkut kesehatan, kesejahteraan segala macam. Tapi bansos kemudian timbul karena dia mau langsung dapat efeknya tuh. Jokowi ingin langsung dapat efek dari bansos itu kan. Hmm. Menyerahkan bansos itu artinya bertatapan dengan rakyat. Bukan bertatapan dengan problem rakyat, tapi dia hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia bawa oleh-oleh. Kan itu masalahnya Ya, kan. ya, 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 Jadi ya. cara berpikirnya juga mesti kita ubah tuh. Dan itu sebetulnya adalah fungsi tugas kalau sedang bertatapan dengan rakyat. Tiap hari juga orang lihat Pak Jokowi di TV. Dan Hmm. bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Hmm. Mestinya bansos itu dilanjutkan oleh RT, RW, lurah segala macam itu. Bukan Hmm. presiden yang bagi-bagi bansos. Kan Hmm. itu mempengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan kan. Ya, Tentu ya. saja orang tetap menganggap bahwa kebutuhan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, di dientaskan kemiskinannya itu. Tetapi bukan dengan memanfaatkan bansos untuk urusan kampanye. Itu tipunya di situ tuh Jokowi. Jadi Jokowi yang mesti berhenti membagi-bagi bansos, bukan bansosnya yang dihentikan ya. Ya, Bansos ya. itu adalah hak dari mereka yang fakir. Ya, ya. Saya kira penting kalau kalau perlu kita buat petisi ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun jelas konflik of interestnya Pak Jokowi kelihatan sekali kan itu ya. Iya, itu artinya Jokowi memang rencanakan buat dia akan turun kampanye sendiri untuk membackup Hmm. Gibran tuh. Karena itu kalau kita lihat tuh aktivitas bandara Presiden Jokowi itu dari satu bandara ke bandara yang lain Betul? bukan membawa konsep tapi membawa goodie bag, membawa Hmm. oleh-oleh yang dia sebut sebagai bansos itu. Padahal itu adalah hak dari rakyat tuh yang seharusnya udah disalurkan aja lewat Departemen Sosial, Hmm. lewat koperasi, lewat UMKM. Kan semua ada fasilitas itu tuh. Kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun itu seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut bahwa elektabilitas dia dan Gibran itu turun drop. Jadi dia mesti tatap mata dengan publik. Padahal publik nggak merasa penting juga ada Jokowi nggak ada Jokowi di situ kan. Kan udah bertahun-tahun aktivitas Jokowi hanyalah lempar-lempar ke hadiah, datang ke kiri kanan terus puji-puji rakyat bahwa masih bertahan sambil kasih bansos itu sebetulnya penghinaan dari Jokowi itu. Kita balik lagi pada ide, kenapa diperlukan bansos? Karena daya beli tidak cukup. Oleh karena itu, mestinya daya beli ditingkatkan. Selama daya beli nggak ditingkatkan, maka berhak rakyat untuk minta bansos. Karena ini adalah negara kesejahteraan. Tuh. Hmm. Tetapi bukan presiden yang menunggangi bansos itu. Jadi presiden ini penunggang bansos sebetulnya. Ya, ya, ya. Nah, coba bayangkan ya, Bung Rocky. Ini kan betul-betul manipulatif ya, karena dan ini kena anggaran negara ya. Untuk kunjungan satu daerah, pernah kita juga bahas gitu, seorang presiden itu kan melibatkan pengamanan yang luar biasa. Belum lagi tim pendukungnya, tim advance, tim pendukung, tim pengamanan dan juga koordinasi di apa di tingkat lokal ya, pemerintah daerah. Dan itu kemudian hanya digunakan oleh Jokowi. Biasanya oke lah dibanding sama dia meresmikan satu proyek, tapi kemudian dia melakukan itu bagi-bagi bansos. Nah, ini kan betapa besarnya dana pemborosan dana yang apa digunakan oleh Pak Jokowi yang itu kalau dikonversi untuk menjadi bansos juga cukup besar Bung Rocky. Belum dan ditambah lagi sebenarnya kemudian bansos yang itu adalah punya pemerintah, dananya dari pemerintah diklaim oleh Jokowi. Kalau kemarin sama Zulkifli Hasan malah diklaim bahwa Jokowi itu adalah PAN, begitu ya. Dan dengan begitu kalau Pak Jokowi yang berikan bantuan bansos, ya itu berarti PAN, bantuan dari PAN juga. Itu yang ramai kemarin diprotes. Iya, untuk
Untuk amankan presiden masuk gorong-gorong, amankan presiden Hmm. masuk ganggang sempit, itu perlu persiapan 1 malam tuh. Hmm. Untuk mempersiapkan 1 malam perlu ada ide, maka mesti ada tim advance dulu tuh. Ya, Nanti untuk pasang kamera itu uangnya macam-macam tuh. betul. Jadi hanya untuk membagi-bagi dua, dua, dua botol minyak goreng, 1 kilo telur segala macam itu harus keluar uang puluhan, mungkin nggak bisa kita bayangkan Hmm. secara secara anggaran betapa anggaran itu dipakai sebetulnya untuk pencitraan kan. Itu Ya, ratusan juta 1 kali operasi itu kan. Sementara miliar saya yang kira. diterima Ya, ya, miliar, diterima miliar Bung Rocky. rakyat itu Ya, ya. miliar bukan 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 ratus juta lagi saya kira kalau presiden itu. Ya, 1 kali operasi itu ratusan juta. 10 kali spot itu udah miliaran tuh. Hmm. Dan presiden tetap menganggap bahwa itu adalah hak dia tuh. Atau hadiah dari dia. Padahal rakyat mengetahui bahwa presiden ke situ tuh cuma mau nampang doang. Gak ada Hmm. efeknya apa-apa sebetulnya. Hmm. Yang jadi masalah Presiden Jokowi tetap menganggap bahwa kalau dia bagi-bagi bansos maka elektabilitas dia akan naik terus kan. Hmm. Itu juga ngaco. Jadi dia memboroskan anggaran negara hanya untuk pagelaran pencitraan dia tuh. Coba bayangkan kalau kalau misalnya dikumpulin tukang gojek di situ atau ojek pengkolan, ojek pangkalan, ojek tikungan itu dikasih aja uang untuk bagi-bagi bansos ke rakyat kan. Itu Hmm. lebih efektif menghidupkan ekonomi. Bukan Jokowi sendiri yang datang lalu setelah itu operasi dari timnya itu untuk membujuk, bikin cerita narasi pendek itu semua tipu itu yang berbahaya di dalam pencitraan dari orang yang kekuasaannya sebetulnya makin merosot tapi tetap ponggah untuk mempertahankan diri. Kan kita sebenarnya paham nih cara berpikirnya ya. Pak Jokowi bagi-bagi bansos, kemudian ini nanti muncul lembaga survei yang melakukan survei dan menyatakan bahwa tingkat approval ratingnya Pak Jokowi masih sangat tinggi, kan begitu ya, Bung Rocky. Dan nanti dengan begitu asumsinya bahwa approval rating yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi itu bisa dikonversi menjadi elektabilitas buat pasangan Prabowo Gibran, khususnya Gibran lah. Yang sekali lagi ini mungkin ini bagian yang kita juga pernah bahas sebelumnya, ini semacam bargaining dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi udah bukan ini lagi nih, urusannya begitu itu ya. Dia tahu bahwa anak gua ini, kehadiran anak gua ini menjadi liabilitas bagi Prabowo. Jadi untuk menaikkan posisi tawar dari Gibran, makanya dia turun tangan sendiri gitu. Kira-kira itu yang berkali-kali kita bahas kan. Ya. Kan dulu kita mau terangkan bahwa Prabowo tergantung pada Jokowi. Sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo. Karena Hmm. itu dia jadi semacam tim suksesnya Prabowo sebenarnya Hmm. Jokowi. Hmm. Hanya untuk memastikan bahwa anaknya itu tidak tercecer nanti dalam kekuasaan tuh. Hmm. Karena itu juga yang dikhawatirkan Jokowi. Kalau Pak Prabowo dan Gibran tidak lolos misalnya atau selesai di putaran pertama, itu berbahaya bagi rejim Jokowi kan. Itu Hmm. tetap terlihat bahwa dia sebenarnya cemas. Sementara Prabowo enteng-enteng aja karena Prabowo merasa dia udah di atas angin dari segi elektabilitas, survei segala macam. Tapi yang lebih berbahaya adalah ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya perlu satu skenario karena rakyat puas pada Jokowi 89,9%. Kira-kira begitu kan? Ya, Apa ya. dasarnya tuh? Hmm. Ini surveinya tuh. Ya survei itu ngikut di tim bagi-bagi BLT. Jadi bukan nanti 2 minggu kemudian tim itu langsung survei. Anda puas nggak? Apa yang puas eh, kepemimpinan Presiden Jokowi? Iya, ini baru 5 menit yang lalu kami dapat BLT. Maka dia pasti bilang puas sih Hmm. responden itu kan. Hmm. Jadi ini yang disebut perencanaan kejahatan politik sebetulnya tuh. Dan ya dari segi teori komunikasi politik ini komunikasi paling buruk, yaitu tidak memanfaatkan kecerdasan tapi sekaligus langsung turun untuk memperlihatkan wajahnya pada rakyat tuh. Padahal rakyat nggak ada yang udah bilang kami muak lihat wajahmu tuh. Tanya sama BEM UI itu, tanya sama BEM UGM tuh. Itu muak semua tuh. Dan Hmm. itu yang memperlihatkan bahwa Jokowi sudah panik. Kepanikan itu dia konversi dengan kegiatan yang non-stop. Ya. Membagi-bagi uang rakyat kepada mereka yang dia anggap masih bisa menyelamatkan kepemimpinan dia di 2024. Ya, ya. Dan saya kira memang kalau kita cermati betul ya, yang soal survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu anomali atau bukan anomali malah kontradiktif. Karena memang orang itu ketika ditanya katanya puas. Oke, kita mengakui dasarnya seperti itu memang betul gitu. Tetapi ketika di breakdown ditanya, apakah Anda sekarang mulai kesulitan untuk memberi bahan pokok? Mereka menyatakan sulit. Apakah kemudian Anda juga sulit mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan? Anda sulit gitu. Jadi bagaimana mungkin orang yang hidupnya kesulitan secara ekonomi, beli bahan pokok juga sulit, anak-anaknya cari kerja juga sulit,
tapi puas terhadap pemerintahan Jokowi. Nggak ada satupun metodologi yang bisa membenarkan sesuatu yang disulap respondennya kan. Kan Ya. ini permainan responden sebenarnya tuh. Dan kelihatannya memang lembaga survei yang gede-gede ini udah disewa sama Jokowi. Hmm. Supaya lakukan sesuatu, pokoknya saya mesti 80%, 90%. Karena Hmm. hanya itu dasar dia untuk mengklaim suatu waktu nanti bahwa memang kami menang satu putaran. Kan itu perencanaannya kan di Ya. situ tuh. Ya, ya, Dan ya. lembaga-lembaga survei ini kan nggak ada, kan dia nggak ada proyek sama sekali kan. Jadi Hmm. memang dia hidup dari jadi spin doctor, jadi buzzer sekaligus surveyor. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, tetapi saya kira benar seperti yang Anda duga itu sekarang kekhawatiran Pak Jokowi bukan lagi soal elektabilitas dia, tetapi bagaimana kalau kalau satu tentu mereka khawatir mereka tidak gagal kalah dalam pilpres kali ini, tidak masuk putaran dua bahkan gitu, atau kalau masuk putaran dua juga kalah. Yang kedua, kalau toh akhirnya menang, itu posisi tawarnya Gibran itu semakin Pak dan tentu saja Pak Jokowi di hadapan Prabowo makin makin lemah gitu karena Pak Prabowo kan pasti juga punya data share kamu kan dalam kemenangan saya ternyata rendah tidak seperti gede-gede amat seperti yang saya bayangkan selama ini kan atau seperti yang dijanjikan gitu selama ini. Saya juga begitu. Ada survei mungkin yang udah dibuat dan menunjukkan bahwa ada tidak adanya Gibran nggak mempengaruhi elektabilitas Atau Prabowo. malah Kan bikin turun, Prabowo, Bung, malah bikin turun adanya Gibran justru. saya nggak enak mau bilang turun. Ya, ya. Justru Gerindra paham bahwa kesulitan bagi Gerindra untuk menambah elektabilitasnya kalau Mhm. netizen tiap hari membuli Gibran tuh. Tiap Betul. hari menganggap bahwa Prabowo salah pilih orang tuh dan Mhm. tokoh-tokoh senior juga menganggap atau bahkan dia di dalam koalisi sendiri menganggap Prabowo salah memilih orang gitu kan. Mhm. Sehingga bebannya itu makin makin berat untuk naikkan elektabilitas Gibran. Nah ini yang dipahami oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi juga nguping, dia tahu bahwa ini anaknya nggak menaik Mhm. elektabilitasnya, bahkan dibully tiap hari tuh. Mhm. Jadi dia mau ambil alih itu sebagai bapak yang menginginkan kekuasaan dia itu dititipkan pada anaknya nanti. Jadi ini yang saya sebut sebagai Jokowi itu tidak melanggar konstitusi, tapi dia melanggar undang-undang eksploitasi anak. Jadi sekali lagi kita penting ingatkan bahwa yang harus dihentikan bukan bansosnya, tapi kita dorong untuk civil society membuat semacam petisi Pak Jokowi sampai pilpres ini berakhir, sampai bahkan kalau putaran kedua juga nanti terjadi, sampai putaran kedua berakhir dilarang atau menghentikan kegiatan bagi-bagi bansos karena itu jelas konflik of interest dan itu merupakan kampanye yang menggunakan anggaran dari negara gitu. Ya, itu petisi dari FNN, tolong Ya. disebarkan. Dan memang dasarnya ada bahwa presiden tidak boleh ikut campur di dalam urusan politik ketika dia sudah ledak sebetulnya. Jadi sejak pemilu dinyatakan sudah ada 3 capres, mestinya Jokowi itu tinggal di rumah aja tuh, Ya. bicara dengan cucu segala macam. Nggak boleh satupun terlihat aktivitas untuk masih mempergunakan pos. Itu nggak etis. Dan Ya. ketidaketisan itu yang menyebabkan kita percaya bahwa Jokowi memang tegang dan dia sebetulnya tidak punya kapasitas apa lagi. Jadi laranglah Jokowi supaya tidak lagi cawe-cawe melalui bansos yang hanya sekedar upaya untuk menambah elektabilitas Gibran yang juga nggak naik-naik. Yes, dan penting kita ingatkan itu untuk apa sih koreksi pernyataan dari Zulkifli Hasan bahwa bansos itu bukan dari Jokowi, bansos itu dari pemerintah. Itu mesti dibedakan antara Jokowi dengan anggaran pemerintah. Kalau Jokowi ya di kantongnya Pak Jokowi sendiri. Saya nggak tahu mungkin kalau memang betul ada kan di kantongnya 11.000 triliun, ya mungkin bisa bagi-bagi bansos. Tapi kalau nggak ada, ya nggak itu duitnya pemerintah lah kita bisa pastikan. Ya, dan orang nggak bisa bedain antara Julhas sebagai Ya. menteri Hmm. dan Julhas sebagai pengasuh Gibran. Oke, baik kamu lagi. Mari ya, buat kita Ya, hentikan Jokowi eh, bagi-bagi bansos ya.